Bab 5, Cinta Baper, kisah romantis penuh tawa dan misteri. Sore hari di kantor Panjie, ruang rapat utama tampak sepi kecuali mereka berdua. Anissa duduk di ujung meja kaca, kipas angin di sudut berputar pelan, mengusir sisa lembab hujan. Panjie berdiri di depan jendela, menatap kota yang mulai memancarkan lampu-lampu malam. Anissa, pelan. Mas, tadi aku dengar dua pegawai membicarakan nama Mahardika Group dengan nada khawatir. Apa ada masalah baru? Panjie menoleh, wajahnya tetap col, namun ada garis kelelahan di pelipisnya. Panjie. Mereka khawatir tentang audit mendadak dari Dewan Direksi. Rival bisnis kita, PT Ardana, mungkin memanfaatkan celah. Anissa bangkit, langkahnya mantap. Anissa, kita hadapi bersama, kan? Aku di sini untuk bantu, Mas. Panjie mengangguk tipis, lalu mengeluarkan ponsel. Di layar, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhati-hatilah. Bukan hanya audit yang mengancammu. Anissa menatap Panjie. Anissa, apa maksudnya? Siapa yang mengirimmu pesan itu? Panjie menekan panggilan suara. Panjie, dalam hati. Aku harus tahu siapa dalang di balik ini. Lalu di speaker room, terdengar suara Rani mengabarkan laporan keuangannya. Panjie menyudahi panggilan. Panjie, ada lebih banyak yang harus kita selidiki. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Anissa tersenyum yakin. Anissa, kita tim, Mas. Kontra atau tidak, aku di sisimu. Di balik pintu kaca, bayangan gedung tetangga bergerak, seolah mata-mata tersembunyi mengawasi setiap langkah mereka. Dan saat Panjie menggandeng tangan Anissa, keduanya tahu, tantangan berikutnya bukan hanya soal hati, tapi soal kepercayaan dan perlindungan. Malam menjelang di balkon kantor lantai atas. Kota di bawah berkelip lampu, angin malam menyusup hangat. Anissa dan Panjie berdiri berdampingan, menatap cakrawala. Suasana jauh dari dingin, meski hati mereka sempat beku, sekarang dipenuhi keberanian. Tadi di ruang rapat, aku lihat Rani tampak cemas, kata Anissa pelan. Seperti dia menyimpan rahasia juga. Panjie mengangguk. Rani loyal, tapi dia pernah bekerja untuk Ardana Group sebelum ke kami. Aku curiga ada informasi bocor dari dalam. Anissa menatap Panjie. Kamu mau apa? Panjie menarik napas panjang. Besok aku akan panggil Rani. Aku harus tahu seberapa jauh permainan ini. Anissa menggenggam tangannya. Aku ikut. Aku nggak mau kamu berjuang sendiri. Panjie tersenyum tipis. Baiklah. Kita hadapi bersama. Malam hampir larut saat Anissa dan Panjie menyelinap ke ruang arsip di sayap belakang kantor. Lampu lorong berkedip, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding. Jantung Anissa berdegup kencang, bukan hanya karena takut ketahuan, tapi juga karena adrenalin menghadapi misteri bersama suaminya. Pintu arsip terbuka pelan. Rak-rak dokumen berjejer rapi, aroma kertas tua menyambut mereka. Panjie menyalakan senter kecil, sinarnya menari di tumpukan berkas. Panjie berbisik. Ada CCTV, tapi kita bisa skip rekamannya nanti. Cari file, audit Ardana. Anissa mengangguk, mulai menelusuri map berlabel. Tiba-tiba, suara langkah kaki di lorong. Mereka saling pandang, lalu bersembunyi di balik rak. Rani muncul, menenteng dokumen rahasia. Wajahnya tegang,
matanya sesekali melirik pintu arsip. Anissa menahan napas. Panjie menggenggam lengan Anissa, isu kecil tapi menguatkan. Rani menaruh map di meja, membuka isinya. Sekilas Anissa melihat tulisan, laporan pembayaran gelap Mahardika Group. Rani menggumam pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Rani, kalau Panjie tahu ini, dia akan hancur. Saat Rani berbalik, Anissa tak sengaja menginjak pecahan kertas. Suara renyahnya memecah kesunyian. Rani terkejut, menatap ke arah rak. Panjie melangkah keluar, menyalakan senter penuh tajam. Panjie, tegas. Rani. Rani terdiam, wajahnya pucat. Map terjatuh. Beberapa lembar kertas berserakan, memperlihatkan angka-angka mencurigakan. Rani gemetar. Pak, aku hanya. Panjie mendekat. Katakan semuanya. Sekarang. Anissa maju, meletakkan tangan di pundak Rani. Rani, kamu aman di sini. Kami di pihakmu. Rani menunduk, air mata menetes. Aku terpaksa. Mereka mengancam keluarga saya kalau aku tidak membantu mereka menyusup data. Panjie menatap Rani, lalu Anissa. Siapa mereka? Rani menahan isak. PT Ardana. Mereka paksa aku untuk memanipulasi laporan audit. Dek. Konflik terkuak. Panjie, dengan suara dingin penuh kemarahan. Mereka akan bayarkan lunas, apapun risikonya. Anissa menggenggam tangan Panjie erat. Kita hadapi bersama. Rani mengangguk, lega. Maafkan saya, Pak. Saya akan bantu kalian bongkar semuanya. Di lorong sunyi itu, 3 sosok berdiri, suami, istri, dan sekretaris, bersatu melawan bayang-bayang masa lalu. Mereka tahu, pertarungan belum usai. Tapi bersama, mereka siap menantang badai. Malam semakin larut ketika Anissa dan Panjie tiba di rumah sakit. Lampu lorong UGD berkelap-kelip, aroma antiseptik menusuk hidung. Anissa menggenggam tas kecilnya tanpa sadar. Di dalamnya masih ada sendok es krim yang dia selipkan tadi. Di ruang tunggu, ayah Anissa terbaring lemah, dikelilingi mesin monitor. Ibu Anissa menatap mereka khawatir. Begitu melihat Anissa, ibunya bangkit dan memeluknya. Ibu Anissa terisak. Nisa, terima kasih sudah cepat datang. Anissa mengusap air mata sambil menatap Panjie. Panjie merangkul mereka berdua dengan lembut, sikap yang sangat jarang ia tunjukkan. Panjie, datar, tapi lembut. Ayahmu akan baik-baik saja. Dokter bilang butuh istirahat dan pengawasan. Anissa terisak lega. Mas, terima kasih. Panjie menoleh ke ibu Anissa. Saya akan urus administrasi rumah sakit. Nisa, ikut saya. Di balik kaca jendela ruang tunggu, Panjie duduk di sofa, mengetik di ponsel. Anissa duduk di samping, masih terisak pelan, tapi pipinya sudah basah oleh air mata lega. Anissa gemas. Kamu ini dingin banget, sampai di rumah sakit pun masih sibuk kerja. Panjie menutup ponselnya. Ada email penting masuk. Tapi sekarang prioritas saya, kamu dan keluarga kamu. Anissa menatap tajam, lalu pura-pura menepuk pundak Panjie. Nih, dapat hadiah. Dia mengeluarkan sendok es krim dari tas. Es krim stroberi sisa tadi. Panjie tersenyum tipis. Kamu gila.
Anissa, kocak. Gila karena rasa stroberinya gak pernah pudar, kayak perasaan aku. Panjie mengangkat alis, lalu mengambil satu suap es krim. Matanya lembut. Panjie. Manisnya nyelip, ya? Anissa mengangguk semeringah. Iya. Persis kayak kamu. Tiba-tiba, Rani muncul di pintu ruang tunggu dengan map biru. Pak Panjie, ini dokumen klaim asuransi untuk perawatan ayah Nisa. Panjie menerima map itu. Terima kasih, Rani. Tolong urus juga administrasi keluarga Nabila. Rani memberi hormat kecil, lalu berlalu. Anissa menatap Rani pergi. Anissa berbisik ke Panjie. Mas, kamu tahu gak, tadi Rani sempat ragu mau kasih dokumen. Ada apa ya? Panjie menatap Anissa, ekspresinya kembali dingin penuh teka-teki. Nanti akan kukatakan. Sekarang, kita jaga ayahmu. Anissa mengangguk, memegang tangan Panjie. Aku percaya sama kamu, Mas. Di lorong sepi itu, dua hati saling berpaut, lebih kuat dari sekadar kontrak. Dan di balik badai masalah, mereka menemukan kehangatan yang bahkan hujan deras pun tak mampu hapus. Pagi datang pelan-pelan, membawa sinar matahari yang menembus kaca jendela ruang perawatan. Anissa duduk di tepi ranjang ayahnya, memegangi tangan tua yang kini tak sekuat dulu. Sesekali ia menoleh ke belakang, melihat Panjie berdiri di dekat jendela, tangan disilangkan di dada, menatap langit dengan wajah penuh pikiran. Anissa, lembut. Mas, kamu belum tidur sama sekali, ya? Panjie menoleh perlahan, matanya sayu tapi tetap tajam. Aku jaga kamu. Dan ayahmu. Anissa tersenyum kecil, walau matanya masih sembab. Ia berdiri, menghampiri Panjie, lalu menyandarkan kepalanya ke dada suaminya yang dingin tapi terasa nyaman. Anissa, kamu tahu gak? Semalam aku mimpi, kita berdua lagi di desa. Di rumah kayu, banyak ayam, ada pohon mangga. Panjie merendahkan suara. Dan kamu ngejar ayam sambil teriak-teriak? Anissa tertawa pelan. Kok tahu sih? Panjie. Kamu itu, chaos banget. Bahkan di mimpi pun kamu ribut. Anissa, cengengesan. Tapi chaos yang kamu cintai, kan? Panjie. Masih dipertimbangkan. Tiba-tiba, HP Panjie berdering. Sebuah nomor asing. Ia mengangkatnya dengan sikap waspada. Suara di telepon, serius. Panjie Mahardika. Kita harus bicara. Tentang warisan keluarga Mahardika yang selama ini kamu tutupi dan tentang seseorang dari masa lalu yang akan segera kembali. Panjie terdiam. Anissa menatapnya, curiga. Anissa. Mas, siapa? Panjie menutup telepon dengan wajah berubah serius. Ia memutar badannya, berjalan cepat ke arah luar ruangan. Anissa menahan tangan Panjie. Mas, jangan diam. Ada apa? Panjie. Maaf, Nisa. Ini masalah yang harus aku selesaikan sendiri. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu tetap yang utama. Anissa menatap suaminya yang menjauh. Jantungnya berdegup kencang, firasatnya tidak enak. Anissa bergumam. Jangan lagi ada rahasia, Mas. Jangan pergi terlalu jauh. Dari balik tirai, seorang pria. Bukan perawat.
bukan dokter. Tapi seseorang yang mengamati dari jauh, berjas, berwajah tenang, tapi matanya menyimpan rencana. Pria itu tersenyum tipis. Akhirnya waktunya tiba, Panji Mahardika. Bersambung